Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik badan les-lesan, piar-piaran seperti mau hilang kesadaran. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan terasa les-lesan ya, piar-piaran seperti mau hilang kesadaran ya, atau mau pingsan ya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang kita rasakan ya, itu memang sering disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Susanto Penjol ya, ini di Batang, Jawa Tengah ya. Nah, ini menanyakan ya, Pak, tolong bikin video tentang les-lesan, piar-piaran seperti mau hilang kesadaran ya, seperti ada sesuatu yang mau lepas dari dalam tubuh kita ya itu. Nah, itu sehingga pada kesempatan kali ini saya sharingkan hal ini ya, mudah-mudahan ini khususnya sekali ya buat yang bertanya, yaitu Mas Susanto ya, ini sedang atensi sehingga mudah-mudahan bisa terbantu ya, bisa mencari solusi, bisa termotivasi, bisa tersugesti ya, akhirnya menjadi cepat membaik ya, gitu. Allahumma amin. Nah, baik ya. Jadi ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, ini kebetulan juga saya pernah mengalami ya. Jadi rasanya itu memang seperti itu. Kadang kita merasa les-lesan, piar-piaran ya, seperti mau hilang kesadaran, seperti mau pingsan ya, sempoyongan, oleng, tiba-tiba ini hampir sejenisnya itu seperti itu ya. Nah, sensasi ini memang sangat dahsyat dan sangat menakutkan ya. Jadi seolah-olah nafas itu seperti mau lepas ya, mau lepas, atau seperti kita mau hilang kesadarannya, seperti itu. Dan sering datang tiba-tiba ya, sensasi ini tiba-tiba, walaupun kita kadang sedang tadinya tenang-tenang saja, nah tiba-tiba les seperti itu, tiba-tiba seperti kita mau jatuh, itu seperti itu ya. Nah, termasuk seperti panic attack, ini sejenis panic attack ya, tetapi horornya ini sama ya. Sama, cuma untuk les-lesan, piar-piaran ini biasanya durasinya lebih pendek ya dibanding panic attack ya. Kalau panic attack itu bisa sampai 15 menit ya, kadang kita masih merasakan, tetapi kalau ini secepat kilat ya, cuma tiba-tiba les seperti itu ya, seperti yaitu seperti kita oleng ya. Nah, ini sering kita alami ya pada saat-saat kita terutama masih di titik terendah ya, di fase terendah ya, sehingga membuat perasaan kita ini kecemasannya itu meningkat dan ketakutannya juga meningkat ya. Yang di ujung-ujungnya itu kadang kita, yang paling kita takutkan adalah takut mati, itu seperti itu ya. Ya, siapapun orangnya ketika mengalami seperti itu pasti akan merasakan seperti itu ya. Cuma ketika kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengalami, memang
kecenderungannya tidak yakin, tidak percaya ya, apa iya seperti itu ya. Tetapi buat orang-orang yang sudah mengalami ini luar biasa ya. Jadi kadang kita ada sensasi-sensasi yang memang betul-betul membuat kita itu takut sekali ya, takut sekali, yang ujung-ujungnya kita merasa takut kematian ya, takut kalau kita tidak sembuh dan seterusnya, takut terkena penyakit berat, itu seperti itu ya. Dan itu fakta seperti itu, sehingga buat kita-kita yang mengalami ya pasti akan tersenyum lah ketika nanti kita sudah sembuh, sudah membaik ya, ternyata dulu sering merasakan seperti itu, ketakutan yang berlebih, yaitu yang sebenarnya kalau kita sadari itu sebenarnya ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh ilusi pikiran kita sendiri. Jadi kita sering ditakut-takuti oleh pikiran sendiri ya. Karena apa? Yaitu karena kita pernah mengalami trauma-trauma di masa lalu yang tidak menyenangkan ya, yang menyakitkan ya, yang membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang ketika kita pikiran ini mengembara ke masa lalu, itu akan munculnya hal-hal seperti itu ya. Demikian juga kita ketika kita terlalu khawatir dengan masa-masa datang ya, terlalu mencemaskan, terlalu was-was. Nah, itu juga sama ya seperti itu. Jadi pikiran ini menjadi tegang ya, menjadi tidak bisa istilahnya menikmati kebahagiaan di saat ini ya, karena selalu mengembara ya. Nah, ketika pikiran selalu mengembara itu ya, akhirnya pikiran itu larinya ke negatif. Jadi pengembaraan pikiran itu cenderung itu meninjau ke hal-hal yang negatif, yaitu contohnya ketika ke masa depan kita selalu khawatir nanti masa depannya bagaimana, khawatir hubungan kelanjutannya seperti apa ya. Nah, itu seperti itu ya, sampai dengan kita kadang mengkhawatirkan yaitu tentang kondisi kita ya, bisa sembuh atau tidak ya, kok sepertinya seperti semakin berat dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya, yang sebenarnya itu yaitu bersumber dari kecemasan, ketakutan, dan pikiran negatif kita sendiri, sehingga sifatnya itu adalah ilusi dan halusinasi yang sebenarnya kalau kita sadari sebenarnya secara fisik kita itu kadang orang sehat ya. Contohnya ketika kita sudah cek secara medis ya, cek secara medis contohnya ke rumah sakit, nah kemudian dianalisa dokter, nah itu kemudian dinyatakan bahwa organ-organ tubuh kita baik ya, kadang lambung juga bagus ya, kemudian jantung, kemudian paru-paru, itu kadang semuanya baik-baik saja ya, termasuk cek darah juga kadang baik juga ya. Nah, waktu itu saya mengalami seperti itu ya, jadi rasanya luar biasa, tetapi kalau kita cek secara medis dinyatakan tubuh kita baik-baik saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan anxiety disorder dan psikosomatik. Nah, untuk itu maka yaitu caranya kita pahami ya, sedikit demi sedikit nanti kita akan mengerti, akan paham, dan akan mengenali karakternya, sehingga kita sudah paham karakternya ya, baru nanti kita akan bisa sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan hal itu ya. Itu rahasianya itu seperti itu ya. Nah, baik ya, jadi buat teman-teman ya, tidak hanya untuk Mas Susanto saja ya, tetapi untuk secara umum lah, secara umum yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti ini, ketika kita masih sering merasakan les-lesan, piar-piaran, kemudian seperti akan hilang kesadaran, seperti nafas akan putus, seperti kita mau pingsan ya, seperti perasaan kita itu menyangka kita mau mati dan seterusnya ya. Nah, ini satu rumpun ya, satu rumpun yang sebab dan solusinya adalah sebagai berikut teman-teman. Ini yang lebih penting kita pahami ya. Jadi sebabnya ya, yang pertama ini biasanya tubuh itu dalam kondisi yang sedang kurang nutrisi ya, kurang nutrisi. Nah, ini biasanya kalau sampai terlambat ya, kita contohnya kekurangan
minum ya, terjadi dehidrasi atau mungkin kurang nutrisi makanan, ya kadang bisa terjadi seperti itu. Kita les-lesan, kita piar-piaran ya, kita pusing ya, kita seperti mau pingsan, itu bisa terjadi seperti itu. Contohnya ketika misalkan orang sehat pun ya itu bisa mengalami seperti itu ya. Contohnya pada saat kita misalkan beraktivitas ya, katakanlah ke sawah lah ya, ke sawah, kemudian kebetulan berangkat itu belum makan, belum minum, atau makan minum tapi terlalu sedikit ya. Nah kemudian kita beraktivitas yang agak berat di sawah, itu kan panas ya, sehingga cairan itu cepat habis ya, keluar sebagai keringat. Nah ketika sudah sampai drop ya, dalam artian nutrisinya itu sudah kurang ya, tetapi kita masih tetap bertahan aktivitas, katakanlah di tempat yang terkena terik matahari, katakanlah misalkan di sawah ya. Nah itu otomatis kita juga sering merasakan seperti itu ya, seperti les-lesan, piar-piaran ya, seperti mau pingsan, bahkan kadang bisa menjadi pingsan betulan ya, istilahnya kesambet itu. Kalau di sawah itu sering terjadi seperti itu ya. Nah itu bisa seperti itu ya, karena memang secara nutrisi itu kurang. Ini dari faktor fisiknya ya. Nah maka ketika kita memang terjadi sensasi seperti itu ya, les-lesan, piar-piaran ya, seperti mau hilang kesadaran atau seperti mau pingsan ya, tolong secara nutrisi ya, ini solusinya penuhi saja makan minum cukup lah, makan minum cukup. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis, untuk demi amannya ya, ketika kita contohnya keluar rumah itu selalu bawa bekal ya, minimal minum lah itu. Minimal minum, kemudian mungkin sedikit makanan kecil. Nah itu tujuannya untuk seperti itu, supaya mengatasi kita tidak terjadi les-lesan. Ini kalau dilihat secara fisiknya ya. Jadi yang pertama itu ya, ini sebab dan solusinya seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya, sensasi seperti les-lesan, piar-piaran, seperti mau pingsan ya, ini juga bisa disebabkan karena faktor fisik itu kelelahan atau kecapean ya, kelelahan atau kecapean. Contohnya ketika kita beraktivitas yang agak berat secara fisik ya, tetapi kita tahan terus yang sebenarnya fisik ini sudah minta istirahat sebenarnya ya, tetapi kadang karena tanggung ya, akhirnya kita teruskan saja itu seperti itu, atau karena saking semangatnya kemudian kita juga lakukan terus aktivitas itu. Nah di ujung-ujungnya akhirnya kita merasa kecapean atau kelelahan. Nah ketika kita merasa kecapean atau kelelahan ya sama rasanya, piar-piaran, les-lesan ya, seperti mau hilang kesadaran, seperti mau pingsan, itu seperti itu teman-teman ya. Nah ketika yang terjadi seperti itu karena kita mungkin kecapean ya, kecapean itu bukan semuanya itu disebabkan karena kita kerja berat ya, bukan itu, tetapi intinya kecapean itu bisa juga karena pikiran kurang istirahat ya. Jadi contohnya ketika kita tidak bisa tidur ya, itu juga akhirnya ujung-ujungnya sama dengan kecapean ya, karena yang seharusnya istirahat tidak istirahat ya, karena untuk mengistirahatkan pikiran sadar ini adalah salah satunya dengan cara tidur, itu seperti itu ya. Tapi kalau kita masih tidurnya saja sulit ya, atau masih insomnia, yaitu kadang tubuh kita menjadi kecapean. Nah akhirnya di pagi harinya kita menjadi merasa les-lesan, piar-piaran ya, sempoyongan, seperti mau pingsan, itu seperti itu teman-teman ya. Nah belum lagi kalau kita aktivitas fisiknya juga agak berat, agak tinggi ya, contohnya kita sampai begadang ya, sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita, tetapi kita paksakan, ya sudah akhirnya kita akan merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Contohnya itu yang piar-piaran, yang selesan ya, nah yang sempoyongan, yang oleng, yaitu seperti itu, bermacam-macam ya. Jadi karena saya sudah mengalami seperti itu ya. Nah maka solusinya memang harus seimbang di dalam kita mengatur kegiatan kita sehari-hari ya, terutama istirahat ini harus cukup. Jadi solusinya istirahat cukup. Nah istirahat
di sini dalam arti istirahat secara fisik juga secara mental atau secara pikiran. Nah, untuk bisa mengistirahatkan secara fisik maupun secara psikis, secara mental, itu salah satunya adalah tidur ya. Maka tidur itu usahakan dipenuhi, kurang lebih katakanlah ya 8 jam itu kalau bisa, itu kecenderungan kan badan kita merasa segar ya. Kalau kita merasa segar, merasa energik ya, kita akan terbebaskan dari sensasi-sensasi les-lesan, piar-piaran, sempoyongan seperti itu teman-teman ya. Nah itu, maka silahkan buat teman-teman yang mungkin sering merasa kelelahan ya, baik lelah secara fisik maupun secara psikis ya, secara mental, nah itu istirahatkan ya, istirahatkan yang cukup ya, melalui contohnya tidur. Cuma kalau kita lelah secara fisik ya, karena kita habis mungkin bekerja, itu mudah ya, kita tidur saja pasti fisik akan terbangun kembali, segar kembali. Tapi yang namanya lelah secara emosi, secara perasaan, secara pikiran, nah ini yang kalau belum dirilis ya, dalam artian belum di dia cari jalan keluarnya hal itu, nah itu yang kadang masih membekas. Nah hal-hal seperti itulah yang kadang membuat kita menjadi agak lama teman-teman ya. Tetapi ketika kita sudah menyadari ya sudahlah, kalau kita misalkan supaya secara psikis, secara mental, pikiran kita itu menjadi segar ya, kira-kira hal-hal yang walaupun itu nilainya menyakitkan bagi perasaan kita, udah kita terima saja ya. Ketika kita masih ada rasa, katakanlah mungkin rasa dendam atau rasa marah, udah kita maafkan saja ya. Jadi memang kita harus banyak mengalah, tetapi mengalah untuk menang. Artinya menangnya itu kita menjadi sehat, itu memang rahasianya seperti itu. Jadi kenapa kita sering merasa sakit, itu sebenarnya karena pendaman-pendaman emosi yang selama ini masih kita simpan. Kalau pendaman-pendaman emosi itu kita rilis, kita keluarkan ya, kita lepaskan, ya sudah, tubuh kita menjadi nyaman. Nah itu secara ini spiritualnya itu seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini, ketika ingin membaik secara total, memang kita harus berpikirnya secara holistik teman-teman ya. Secara holistik itu secara keseluruhan ya, secara medis, secara psikis ya, secara fisik, secara perilaku ya, secara spiritual, itu semuanya harus ditempuh ya. Kalau semuanya tidak ditempuh ya kadang kita susah ya. Susahnya yaitu karena faktor-faktor yang dominan kadang kita juga belum paham yang menyebabkan itu ya. Walaupun sebenarnya diri kita sebenarnya tahu ya, tetapi kadang nggak mau tahu, itu seperti itu. Contohnya nggak mau tahu tentang misalkan ketika kita berusaha secara spiritual mendekat kepada Yang Maha Pencipta. Sebenarnya kita itu sudah dekat ya, kita itu sudah menyatu dengan Sang Pencipta ya, karena ada konsep tauhid, ada konsep manunggaling kawula Gusti, itu sudah berada di dalam diri kita. Makanya Tuhan itu sedekat urat nadi kita ya, artinya sudah menyatu, sudah dekat. Tetapi yang kita merasa jauh itu sebenarnya kesadaran kita ya. Jadi kesadaran kita yang masih jauh itu seperti itu. Makanya ketika kita memahami segala sesuatu ya, kita harus sampai kepada hakikatnya. Itu seperti itu. Jangan hanya memahami hal-hal yang nampak saja, tetapi yang tidak nampak itulah yang sebenarnya esensinya itu berada di situ. Nah, baik teman-teman ya, itu faktor yang kedua. Jadi ketika kita kecapean, baik itu kelelahan secara fisik maupun secara psikis, ya istirahatkan. Istirahat cukup itu penting ya, dengan cara-cara seperti tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ketika kita masih memiliki sensasi les-lesan, piar-piaran, seperti mau pingsan, seperti mau jatuh ya, kadang oleng ya, itu seperti itu ya. Nah, itu bisa disebabkan karena kita memiliki kecemasan yang berlebih ya. Jadi kita masih terlalu cemas ya. Terlalu cemas dengan apa? Awalnya terlalu cemas dengan
dengan kondisi kita sendiri ya, yang karena mungkin kita mengalami gangguan ini belum sembuh, akhirnya di pikiran kita kecemasannya itu takut ya, takut jangan-jangan tidak sembuh, takut terkena penyakit berat, terkena penyakit ini itu dan lain sebagainya, yang di ujung-ujungnya sampai dengan takut kematian. Itu seperti itu ya. Nah itu pengalaman saya dulu itu seperti itu ya. Nah ketika seperti itu, nah ini solusinya ya, solusinya itu sebenarnya ini juga kompleks juga ya, tetapi yang paling mudah lah, paling mudah itu masa bodoh ya, bodoh amat ya, dengan sensasi yang kita rasakan, dengan problema yang sedang kita rasakan juga, pokoknya bodoh amat ya, masa bodoh. Nah selebihnya kemudian kita pasrah ya, jadi solusinya adalah masa bodoh dan pasrah gitu. Pasrah kepada siapa? Pasrah kepada yang Maha Kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita sudah tidak menanggung beban-beban ini lagi, beban-beban yang menyakitkan lagi ketika kita sudah pasrah, karena dengan keyakinan itulah ya bahwa kita sudah istilahnya berserah ya, ya sudah, apapun yang terjadi kita tinggal menerima saja ya, menerima dengan syukur ya. Nah karena yang Maha Pencipta dengan sifatnya yang Maha Pengasih dan Penyayang, otomatis pasti akan memberikan yang terbaik ya. Kita sebagai orang yang disayangi, orang dikasihani, itu seperti itu ya. Sehingga ketika kita masih merasa tidak nyaman, masih merasa cemas, masih merasa takut, masih merasa sakit, pasti kita akan disembuhkan dari hal-hal itu semua ya. Itu seperti itu. Jadi itu ya. Yang ketiga solusinya adalah masa bodoh dan pasrah. Intinya itu ya. Tentang teknisnya silahkan maksudnya dengan stylenya sendiri-sendiri, yang penting esensinya itu hakikatnya paham, itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti tadi ya, les-lesan, biar-biaran, seperti mau hilang kesadaran, seperti mau pingsan dan seterusnya. Nah ini sebabnya itu bisa jadi karena beban pikiran ya, karena beban pikiran yang kompleks ya, yang banyak ya, sehingga membuat kita stres ya, stres karena banyak pikiran ya, bukan stres karena gila ya, itu beda ya. Jadi cuma karena banyak beban pikiran. Nah kalau seperti itu, nah ini memang yang paling mudah juga ya. Ini saya berikan tip-tip yang secara garis besar mudah ya, walaupun selain itu banyak hal ya, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Contohnya ya, ketika kita karena banyak beban pikiran ya, otomatis beban-beban itu harus dikurangi. Contohnya sederhanakan aktivitas kita, sederhanakan tanggung jawab kita. Nah, itu salah satunya untuk mengurangi beban-beban itu ya. Kemudian kita mohon bantuan kepada orang lain untuk ikut menyelesaikan dan lain sebagainya ya. Tetapi untuk secara mudahnya, secara garis besar yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri ya adalah sumeleh nrimo ing pandum. Nah, ini bahasa Jawa ya, sumeleh nrimo ing pandum. Nah, itu artinya selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Jadi sudah, pokoknya apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, syukuri saja ya. Jadi kita selalu bersyukur apa adanya yang sedang mengena kepada diri kita ya. Kita syukuri dengan tulus dan ikhlas, dan selebihnya kita pasrah ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah kalau bisa istilahnya mengaplikasikan ya makna kalimat yang terkandung di situ, kita akan sembuh teman-teman. Jadi sebenarnya ya ini, jadi untuk gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu gampang-gampang susah, gampang bagi kita yang paham dan mau mengaplikasikan, tetapi susah bagi kita yang nggak mau
memahami apalagi mengaplikasikan, itu seperti itu teman-teman ya. Cuma nanti pada akhirnya pasti kita sampai kepada kita harus memahami, kita harus merubah diri, kita harus mengaplikasikan sampai di situ, karena memang ini ada tahapan-tahapannya ya. Ketika kita di awal-awal untuk mengalami gangguan ini, pasti kita akan tahapannya itu denial ya, menyangkal ya, selalu menyangkal. Tahapan kedua kita anger ya, di fase anger itu kita baru senangnya itu marah-marah ya. Nah kemudian nanti di fase berikutnya fase bargaining ya. Di fase bargaining ini sudah mulai ada tawar menawar ya, sudah saya coba melakukan ini, mudah-mudahan menjadi sembuh, sudah seperti itu. Nah setelah seperti itu belum membaik, di fase berikutnya fase depresi ya. Nah di saat fase depresi kita tidak banyak berbuat ya, kita hanya berdiam ya, tidak apalah ya, tidak bisa melakukan apa-apa karena memang semakin drop juga di situ. Nah setelah di situ fase berikutnya adalah fase acceptance, yaitu fase penerimaan. Nah di dalam fase penerimaan disinilah orang itu akan mudah untuk disadarkan dan mudah menerima nilai-nilai kesadaran ya, apalagi kita mendapatkan pencerahan. Nah disitulah nanti kita akan menerima dan akhirnya kita baru sadar diri, kemudian kita menerima ada apa adanya, kita berusaha memperbaiki ketika itu ada hal-hal yang kurang baik dan seterusnya. Nah disitulah nanti awal dari kesembuhan. Jadi saya juga maklum juga ketika memang teman-teman kadang fase-fasenya belum sampai tahap acceptance atau penerimaan. Tetapi dengan kesadaran, dengan kita sering sharing, ini akan mempercepat sampai ke saat itu akhirnya menjadi mempercepat proses kesembuhan kita semua. Itu yang saya harapkan seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.